Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Heliar dengan nilai terakhir 103 dari program studi teknologi rekayasa otomatis Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang conditional loop, parameter, copy atau reference, kemudian prototype fungsi dan organisasi. Kita langsung saja lanjut ke dalam bahas pemateri. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa konsep dasar pemrograman yang penting sebagai fondasi dalam membuat program yang struktur dan efisien. Yang pertama, kita akan membahas percabangan menggunakan if, else if, dan else, dan serta logika boolean. Yang dimana itu percabangan ini digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan suatu kondisi, sedangkan logika boolean itu ada and, or, dan not yang digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi beberapa kondisi agar pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Selanjutnya kita akan mempelajari perulangan atau loop yang terdiri dari for, while, dan do while. Nah, perulangan ini tuh digunakan untuk mengeksekusi kode secara berulang tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana array dapat diiterasi menggunakan loop yang sehingga memudahkan pengolahan data dalam jumlah yang banyak. Kemudian terdapat latihan membuat program untuk menghitung nilai data dan tabel perkalian. Latihan ini bertujuan untuk melatih pemahaman logika, penggunaan loop, serta pengolahan data numerik dalam program. Materi yang berikutnya yaitu adalah perbedaan parameter by copy and by reference. Nah, parameter by copy itu hanya mengirimkan nilai sehingga perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi data asli. Sedangkan by reference itu mengirimkan alamat data sehingga perubahan di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai aslinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari prototype fungsi, yaitu pendefinisian fungsi sebelum fungsi tersebut digunakan dalam program. Penggunaan prototype ini membantu program agar lebih terstruktur dan menghindari kesalahan saat komplikasi yang akan dijelaskan melalui contoh. Kemudian ada kode program, yaitu kode program ini akan dipisahkan ke dalam file HPP dan CPP. Pemisahan ini bertujuan agar program lebih modular, rapi, dan mudah dikembangkan, terutama untuk program berskala besar. Setelah itu, kita juga memperhatikan cara compile dan menjalankan atau running program melalui terminal, sehingga kita dapat memahami proses pembuatan program dari kode sumber hingga menjadi program yang dapat dijalankan. Nah, selanjutnya sebagai penutup, kita terdapat latihan membuat program modular sederhana. Latihan ini menggabungkan seluruh materi sebelumnya, mulai dari fungsi, parameter, loop, hingga pemisahan file agar kita mampu membuat program yang terstruktur dan mudah dipelihara. Nah, next, di sini ada bagian ini kita mempelajari struktur kondisional yang kita gunakan untuk mengatur alur jalannya program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, struktur if itu digunakan untuk menjalankan sebuah blok program jika kondisi bernilai true, yang artinya perintah di dalam if hanya akan dieksekusi ketika syarat yang diberikan terpenuhi. Selanjutnya ada else if, yaitu digunakan untuk mengecek kondisi lain apabila kondisi pada if sebelumnya tidak terpenuhi. Dengan else if ini, kita dapat membuat beberapa pilihan kondisi secara berurutan tanpa harus membuat if terpisah. Kemudian ada ada else, yaitu berfungsi sebagai kondisi terakhir atau kasus sisa, yaitu default, yaitu blok else akan dijalankan jika seluruh kondisi if dan else if sebelumnya bernilai false. Kemudian ada struktur kondisional yang ini sering digunakan dalam pemrograman, misalnya untuk validasi input, pengambilan keputusan pada menu program, serta pengelompokan atau kategori nilai seperti menentukan nilai A, B, C berdasarkan tentang nilai tertentu. Dengan memahami if, else, if, dan else, kita dapat membuat program yang lebih fleksibel dan mampu mengambil keputusan secara otomatis yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Selanjutnya ada logika boolean, yaitu and, or, and not, yaitu logika boolean ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam program. Dalam logika boolean itu terdapat beberapa operator, yaitu ada and, or, not. Nah, operator and itu ditulis dengan dua simbol, ditulis dengan simbol
NN digunakan ketika dua kondisi harus bernilai benar agar hasilnya true. Jika salah satu kondisi bernilai false, maka hasilnya juga kira false. Kemudian ada operator OR, yaitu yang ditulis dengan simbol yang ini, terus digunakan ketika cukup salah satu kondisi bernilai benar. Jika salah satu terpenuhi, maka hasilnya true. Kemudian ada juga operator NOT, yaitu ditulis dengan simbol tanda seru yang berfungsi sebagai membalik nilai kondisi, yaitu dari true menjadi false atau dari false menjadi true. Nah, logika boolean ini sering digunakan dalam program, salah satunya untuk validasi data. Misalnya memastikan suatu nilai berada dalam rentang 0 sampai 100 dengan menggabungkan beberapa kondisi menggunakan operator. Program ini dapat melakukan pengecekan dengan lebih akurat dan efisien. Nah, dengan kita memahami logika boolean ini, kita dapat membuat kondisi yang lebih kompleks dan menghasilkan alur program yang lebih terkontrol. Kemudian di sini ada nggak bisa besar. Nah, kemudian di sini ada looping for. Pada bagian ini kita membahas perulangan menggunakan looping for, yaitu looping for itu digunakan untuk menjalankan suatu blok program secara berulang dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui sejak awal. Nah, struktur dasar dari looping for adalah for init, kondisi, update. Nah, bagian init ini biasanya untuk inisialisasi nilai awal, biasanya berupa variabel penghitung. Kemudian bagian kondisi menentukan sampai kapan perulangan akan dijalankan. Selama kondisi bernilai true, perulangan akan terus berlangsung. Sedangkan pada bagian update berfungsi untuk mengubah nilai variabel penghitung pada setiap iterasi. Misalnya dengan menambah 1. Nah, loop for ini tuh sangat cocok digunakan ketika kita sudah mengetahui berapa kali kita perulangan akan dilakukan, seperti saat memproses data sebanyak n kali. Nah, contoh penerapan loop for itu antara lainnya itulah membaca n buah nilai, menghitung total atau rata-rata, serta mengecek tabel perkalian. Dengan loop for, program ini menjadi lebih ringkas, efisien, dan mudah dipahami dibandingkan menulis perintah secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya di sini ada materi membahas perulangan menggunakan loop while, yaitu loop while itu digunakan untuk menjalankan suatu blok program selama kondisi bernilai true. Nah, struktur dasar dari loop while-nya adalah while atau kondisi. Nah, pada loop ini kondisi itu akan dicek terlebih dahulu sebelum perulangan dijalankan. Jika misalkan kondisi bernilai false sejak awal, maka blok perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, loop while ini sangat cocok untuk validasi input atau proses yang jumlahnya pengulangannya belum diketahui secara pasti, dan perulangan akan terus dilakukan sampai syaratnya tertentu. Contoh penerapannya adalah ketika program meminta pengguna untuk memasukkan nilai, lalu mengulang input tersebut sampai nilainya berada pada rentang 0 sampai 100. Nah, selama nilai yang dimasukkan belum sesuai, perulangan akan terus berjalan. Dengan menggunakan loop while ini, program menjadi lebih aman karena dapat memastikan data yang diproses sudah memenuhi kondisi yang diinginkan. Next. Next, di sini ada loop do while, yaitu loop do while ini hampir mirip dengan loop while, namun dia ini lebih memiliki perbedaan yang sangat penting pada cara pengecekan kondisinya. Nah, struktur dasar dari loop do while itu adalah do while terus kondisi tanda ini. Nah, pada loop ini blok perintah akan dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian kondisi diperiksa. Oleh karena itu, blok program pasti dieksekusi minimal 1 kali meskipun kondisi bernilai false. Nah, loop do while ini sangat cocok digunakan pada program yang harus dijalankan setidaknya 1 kali, seperti menu program. Nah, program akan menampilkan menu terlebih dahulu, kemudian mengulang kembali pengguna sebelum memilih opsi exit. Dengan menggunakan loop do while, alur program menjadi lebih interaktif dan sesuai untuk akses yang membutuhkan minimal 1 kali eksekusi sebelum pengecekan kondisi. Next, ada iterasi array dengan loop, yaitu
Array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama, sedangkan loop itu digunakan untuk mengakses setiap elemen di dalam array secara berulang. Sebelum menuliskan kode program, penting bagi kita harus memiliki program alur logika terlebih dahulu. Salah satunya yaitu untuk menggambarkan alur tersebut dengan menggunakan flowchart. Flowchart membantu kita memahami urutan proses secara visual sebelum diterjemahkan ke dalam kode program. Dalam iterasi array, flowchart digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah seperti inisialisasi indeks, pengecekan batas array, pemrosesan setiap elemen, dan perpindahan ke indeks berikutnya. Indeks berikutnya secara jelas dan struktur. Dengan menggunakan loop seperti for atau while, kita dapat mengakses setiap elemen array tanpa harus menuliskan kode secara berulang. Hal ini dapat membuat program menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah dipahami. Nah, melalui pemahaman iterasi array dengan loop ini, kita dapat mengolah data dalam jumlah banyak seperti menghitung total, rata-rata, atau menampilkan seluruh isi array secara sistematis. Materi yang selanjutnya yaitu parameter by copy versus by reference. Nah, pada bagian ini kita membahas yang hal ini, yaitu kalau by copy itu berarti bernilai variabel yang dikirimkan ke fungsi adalah salinan dari nilai aslinya. Contohnya pada void f in x atau variabel x di dalam fungsi hanyalah salinan, sehingga perubahan nilai x tidak memengaruhi variabel asli di luar fungsi. Sebaliknya, kalau parameter by reference itu berarti menerima fungsi menerima referensi atau alamat dari variabel asli. Contohnya void if in nx, yaitu perubahan nilai x di dalam fungsi akan langsung mempengaruhi variabel aslinya karena yang diakses adalah data yang sama. Penggunaan parameter by reference biasanya dipilih untuk dua tujuan. Yang pertama yaitu mengubah nilai variabel dari dalam fungsi. Yang kedua yaitu untuk efisiensi, terutama saat menangani data berukuran besar karena tidak perlu membuat salinan data baru. Dengan memahami perbedaan antara by copy dan by reference, kita dapat menentukan cara pengiriman parameter yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan program. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya adalah prototype fungsi plus deklarasi atau definisi terpisah. Pada bagian ini kita akan membahas hal ini, yaitu deklarasi awal atau tanda tangan dari sebuah fungsi. Prototype fungsi itu biasanya berisi informasi mengenai nama fungsi, tipe data parameter, dan nilai kembalian tanpa berisi isi atau implementasi fungsi tersebut. Nah, tujuannya penggunaan prototype fungsi ini adalah agar fungsi dapat dipanggil sebelum definisi dituliskan di dalam program. Selain itu, prototype juga membantu membuat struktur program menjadi lebih rapi dan terorganisir, serta memudahkan pembacaan kode. Nah, dalam pemrograman modular, prototype dan definisi fungsi biasanya dipisahkan ke dalam file yang berbeda. Prototype ini prototype fungsi diletakkan di dalam file header yaitu HPP, sedangkan definisi atau implementasi fungsi dituliskan dalam file source yaitu CPP. Dengan permisahan ini, program menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara, terutama ketika program semakin besar dan melibatkan banyak fungsi. Nah, melalui penggunaan prototype fungsi dan pemisahan deklarasi serta definisinya, kita dapat membuat program menjadi lebih struktur dan profesional. Kemudian di sini ada organisasi kode modular, HPP, dan CPP. Nah, pendekatan modular ini bertujuan untuk memisahkan bagian-bagian program agar lebih rapi dan mudah dikelola. Dalam struktur modular sederhana biasanya terdapat beberapa file, yaitu file utils HPP digunakan untuk menyimpan prototype fungsi sehingga fungsi dapat dikenali dan dipanggil dari file lainnya. Kemudian file utils CPP berisi implementasi atau definisi fungsi, yaitu isi dari fungsi-fungsi yang telah dideklarasi sebelumnya. Kemudian ada file main CPP yang berfungsi sebagai program utama yang berisi menu program serta pemanggilan fungsi-fungsi dari file lainnya. Dengan pembagian ini, setiap file itu bisa memiliki tugas yang jelas dan tidak
saling tercampur. Nah, manfaat dari organisasi kode modular adalah yaitu program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Jika terjadi perubahan atau penambahan fitur, kita hanya memodifikasi bagian tertentu tanpa mengganggu seluruh program. Nah, jadi kalau kita menerapkan konsep modular ini, program akan lebih struktur dan siap dikembangkan untuk skala yang lebih besar. Nah, itu materi yang pada tugas ke-11 yang mungkin saya jelaskan. Kita langsung lanjut ke dalam programnya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah menyiapkan kode program dari mulai boolean, lalu ada loop for while do, kemudian ada parameter, kemudian ada tabel latihan rata-rata, kemudian ada latihan tabel perkalian, dan juga ada fungsi prototype HPP. Yang terakhir juga ada program modular yang sesuai dengan list yang merupakan penilaian untuk penugasan ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita atau boleh menggunakan if boolean, yaitu if else boolean. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan seperti tadi, langsung aja kita running program ini. Nah, di sini tuh udah keluar outputnya yang dengan ketentuan jika lebih dari 90 maka nilainya mendapat grade A, kemudian lebih dari 75 itu kita mendapat grade B, kemudian lebih dari 60 mendapat grade C, dan jika tidak termasuk dari ketiga nilai kategori tersebut maka kita akan mendapat nilai D. Misalnya kita di sini memasukkan nilai angka 50, maka kita akan mendapatkan grade D dan status lulus itu tidak. Nah, itu sesuai ya teman-teman, karena 50 ini tidak termasuk dalam ketiga kategori yang tadi sudah dituliskan, yaitu 90, 75, 60. Jadi di nilai 50 itu di bawah 60. Jadi ini tuh sesuai ya programnya teman-teman, sesuai dengan logika booleannya, yaitu lulusnya itu adalah skor di bawah 60, maka hasilnya tidak lulus. Nah, kita coba running lagi. Misalnya di sini kita juga mau memasukkan nilai 78, maka grade-nya itu kan 78 itu kan hasilnya B, karena di sini di atas 75 yang dimana grade B dan status lulus itu adalah iya, karena masuk ke dalam syarat skor di atas 60 maka akan lulus. Nah, kemudian kita next lagi, coba lagi misalnya kita 92. Nah grade-nya itu A dan statusnya itu adalah lulus. Ya, misalnya kita memasukkan lagi nilai lainnya 65 dengan, yaitu di sini itu ada grade C dan status ya, karena 65 adalah masih lebih besar dari skor di 60. Jadi ketentuannya kalau di atas 60 maka mendapatkan grade C dan status itu ya. Selanjutnya next ke dalam loop for while do. Yang CPP di sini kita sudah untuk program, kita sudah menyiapkan kode program untuk for loop for while do, yaitu di sini aja langsung kita coba running. Di sini ada kode program for loop, di sini ada while loop, dan kemudian do while.
Nah, langsung aja kita running. Nah, di sini tuh keluar programnya. Ada output yang berisi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Dengan di sini saya menyebutkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita coba running. Nah, jadi sesuai di sini udah keluar kode programnya. Jadi langsung saja kita ke latihan rata-rata. Nah, di sini kita coba running lagi programnya. Misalnya di sini kan kita diminta jumlah nilai. Nah, kita mencoba memasukkan jumlah nilainya itu adalah 5. Nilai ke satunya itu 30, nilai kedua itu adalah 50, nilai ketiga 80, nilai keempat 50, dan nilai kelima adalah 75. Nah, maka nilai rata-rata atau menginputkan, setelah saya menginput 5 nilai tersebut, maka kalau akan keluar nilai rata-ratanya yaitu bernilai 57 untuk 5 nilai yang telah saya inputkan tadi. Nah, misalnya kalau coba untuk menginputkan nilai yang berbeda, seperti contohnya dengan jumlah nilai yang sama yaitu 5, nilai yang pertama itu 80 semua. Misalkan nilai kelima itu adalah 80, maka hasil rata-ratanya juga akan 80. Karena nilai 1 sampai 5 yaitu nilainya itu sama 80, jadi rata-ratanya juga pasti akan 80. Nah, langsung saja kita ke latihan tabel perkalian. Nah, di sini sudah disiapkan kode programnya yang boleh kita langsung run ya. Nah, di sini kan keluar outputannya kan tampilkan tabel perkalian hingga misalnya kita 4. Nah, di sini akan keluar perkalian dari 1 sampai 4 seperti yang sudah diinputkan tadi, dengan satu perkalian yaitu dari angka 1, dan yang kedua dari angka kelipatan angka 2, yang ketiga dari kelipatan angka perkalian 3, dan terakhir adalah kelipatan angka 4. Nah, jadi kita coba memakai kode yang lain atau jumlah yang lain, atau di sini kita inputkan 7. Nah, di sini juga akan keluar hasil perkalian dari 1 sampai 47. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi pakai perkalian 1 kali 1, kemudian terus kelipatannya sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Di sini langsung kita ke dalam materi parameter atau program parameter copy reference. Nah, di sini juga sudah disiapkan kode program untuk parameter by copy by reference, dengan di sini ada paste by copy, dan di sini juga paste by reference. Paste by reference. Nah, langsung aja kita running programnya ya teman-teman. Nah, di sini keluar outputannya setelah pass by COVID-5, dan di sini juga setelah by pass by referensinya yaitu bernilai 15. Kemudian di sini kita langsung ke dalam fungsi prototype dan program modular. Langsung saja kita beralih ke kode pemrogramannya.
Nah, di sini saya sudah menyebutkan 3 kode program atau 3 baris, yaitu yang pertama ada fungsi prototype CPP, yang kedua adalah fungsi prototype by HPP, dan terakhir adalah fungsi dari main CPP itu sendiri. Nah, jadi di sini merupakan perkalian atau hasil kali yang akan keluar untuk outputnya nanti. Langsung aja kita coba running programnya. Sini kita copy paste dulu, kita masukkan ke dalam terminalnya untuk mengerunningnya, karena kita tetap bisa mengerunningnya secara langsung ya teman-teman. Jadi kita perlu mengcopy paste dulu ini. Nah, di sini tuh juga hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Di sini saya menyebut nilai integer bernilai x itu 4 dan integernya itu bernilai 5, maka hasilnya adalah 20. Jadi sesuai teman-teman, karena 4 kali 5 adalah 20. Jadi ini program ini sangat sesuai teman-teman. Dan coba kalau misalkan kita ganti angka ini, angka 10, x nya adalah 10, y nya adalah jadi 5, maka kita running, kita copy seperti biasanya, copy paste seperti sebelumnya. Nah, itu langsung aja kita terakhir aja teman-teman, yaitu program modular. Di sini saya sudah menambahkan kode program. Yang pertama adalah .cpp dan yang kedua adalah program modular.hpp. Dan yang terakhir adalah program dari main CPP itu sendiri. Nah, di sini kita langsung aja ngerunning yang pertama main.cpp. Mohon maaf teman-teman, di sini suaranya agak sedikit berisik. Nah, di sini saya akan menginputkan pertama ada tambah, yang kedua ada kurang, dan tambah. Di sini juga ada keluar outputan, yaitu opsi yang pertama ada tambah, yang kedua ada kurang. Nah, kita bisa langsung pilih menunya, misalnya angka 2. Lalu di sini saya masukkan angka 1 yang bernilai 9 dan angka 2 yang bernilai 3. Maka hasilnya adalah 6. Jadi sesuai ya teman-teman, karena 9 dikurangi 3 adalah 6. Kemudian kalau misal kita ganti programnya, kita ganti angkanya, kita copy paste juga terlebih dahulu untuk merunningnya. Dengan kita di sini memilih opsi yang tambah, yaitu opsi yang pertama yang kita menggunakan angka. Nah, kita di sini kita memasukkan angka yang pertama adalah 10 dan angka 2 adalah 10 juga. Jadi maka hasilnya adalah 20. Jadi ini tuh sesuai dengan hasil dari pertambahan angka 10 tambah 10, yaitu hasilnya adalah 20. Nah, mungkin ini ada saya sampaikan dalam materi yang tugas 11. Kurang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.